Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 hari ini akan memaparkan ataupun mempresentasikan dari tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan yang mana eh, tugas yang kami ambil yaitu tentang dampak terhadap lingkungan dari infrastruktur kelistrikan atau studi kasus dari SUTT-SUTET. Untuk yang pertama, kelompok 2 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mas Andi Muhammad Fauzan RAB, dan juga yang kedua ada Andi Muhammad Saduddin Rahman, dan yang ketiga ada Mas Asywaq Nulurizal. Yang pertama di sini yaitu tentang pengertian SUTT-SUTET. Jadi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET merupakan bagian dari sistem transmisi tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban atau konsumen akhir melalui gardu induk. SUTT adalah jaringan transmisi yang mengalirkan listrik dengan tegangan antara 70 kilovolt hingga dengan 150 kilovolt. Sedangkan SUTET yaitu digunakan untuk menyalurkan listrik dengan tegangan di atas 245 kilovolt, umumnya mencapai 500 kilovolt. Bahkan di negara lain, nilai voltasenya bisa lebih tinggi tergantung pada kebutuhan sistem kelistrikannya. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan penting. Yang pertama ada AMDAL. AMDAL di sini merupakan analisis mengenai dampak lingkungan, yang mana yaitu membahas tentang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan sebelum suatu proyek dapat dilaksanakan. Adapun untuk tujuannya yaitu menilai potensi dampak lingkungan dari pembangunan SUTT-SUTET terhadap ekosistem, masyarakat, dan kesehatan manusia. Untuk komponen yang dikaji, yang pertama ada kualitas udara, kebisingan, gangguan elektromagnetik, dampak terhadap flora dan fauna, sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan risiko keselamatan. Untuk dokumen yang dikeluarkan, yang pertama ada dokumen andal, ada RKR, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan juga ada RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. Di sini AMDAL sangat penting karena tanpa dokumen AMDAL yang disetujui, proyek SUTT-SUTET tidak dapat memperoleh izin lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada ROW atau Right of Way atau biasa juga disebut jalur ruang bebas. ROW ini adalah ruang atau jalur yang harus bebas dari bangunan, pohon tinggi, dan hambatan lain demi keselamatan dan keandalan sistem transmisi. Untuk aspek lingkungannya, di sini ROW bisa menyebabkan pembebasan lahan, relokasi, atau perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Harus menghindari kawasan lindung, hutan konservasi, dan pemukiman padat. Selanjutnya ada aspek yang ketiga yaitu pengelolaan vegetasi. Jadi pengelolaan vegetasi ini sangat penting dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keandalan operasi jalur transmisi. Tujuannya yaitu mencegah pohon tumbuh terlalu dekat atau menyentuh kabel. Yang kedua menghindari potensi kebakaran ataupun gangguan jaringan listrik. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk pengelolaan vegetasi ini yaitu penebangan atau pemangkasan pohon secara berkala di sepanjang jalur bebas atau ROW, reboisasi atau revegetasi di area rawan longsor atau erosi. Dari aspek lingkungannya harus memperhatikan kelestarian flora dan fauna lokal. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan metode ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya ada pengelolaan limbah konstruksi. Jadi selama tahap pembangunan akan dihasilkan berbagai jenis limbah padat ataupun limbah cair. Untuk jenis limbahnya, limbah padat non B3, biasanya itu sisa material bangunan besi, kayu, ataupun beton.
Sedangkan untuk limbah B3-nya yaitu biasa oli bekas, bahan kimia dari peralatan listrik, aki bekas, dan lainnya. Untuk pengelolaannya yaitu yang pertama dilakukan pemilahan dan pengumpulan di tempat yang sesuai, pengangkutan ke fasilitas pengolahan limbah berizin, dokumen manifest limbah harus lengkap jika termasuk B3, dan untuk tujuannya yang pastinya mencegah pencemaran tanah dan air serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar. Baik, selanjutnya yakni dampak positif bagi lingkungan. Yang pertama meningkatkan keandalan listrik, yakni dalam jalur SUTT maupun SUTET ini berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit ke wilayah-wilayah yang jauh secara efisien dan stabil, serta keandalan sistem transmisi meningkat karena jalur tegangan tinggi mampu menyalurkan daya yang besar dengan kehilangan energi yang minimal, serta eh, dampak terhadap lingkungannya, yakni dengan jaringan listrik yang andal, masyarakat dan industri tidak perlu menggunakan pembangkit listrik mandiri, misalnya genset berbahan bakar minyak maupun berbahan bakar fosil yang cenderung lebih mencemari udara. Kemudian dapat mengurangi gangguan pasokan listrik yang bisa berdampak pada sistem pelayanan publik seperti air bersih maupun pengolahan limbah. Eh, Terus dampak positif selanjutnya yakni mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti halnya pada infrastruktur listrik yang kuat mampu memungkinkan pembangunan industri, kawasan ekonomi, serta fasilitas publik di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau listrik. Yang selanjutnya mempercepat pertumbuhan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pendidikan, serta kesehatan karena tersedianya listrik. Sedangkan dampak terhadap lingkungannya secara tidak langsung itu perekonomian dapat tumbuh dengan dukungan energi yang dapat tersedia, dapat menyediakan anggaran serta teknologi yang lebih baik untuk konservasi lingkungan. Dalam hal pemerintah maupun masyarakat dapat lebih aktif dalam program pembangunan berkelanjutan karena memiliki akses energi yang lebih stabil. Dan yang dampak positif bagi lingkungan selanjutnya yakni menyediakan infrastruktur energi, yakni SUTET maupun SUTT merupakan bagian penting dalam sistem energi nasional yang dapat mendukung integrasi pembangkit energi baru terbarukan seperti PLTA, PLTS maupun PLTB, menjadi backbone atau tulang punggung jaringan listrik interkoneksi antar wilayah besar. Seperti halnya di Jawa ini, kita mempunyai jalur backbone yang menghubungkan dari Jawa Timur sampai dengan ke Jawa bagian barat, serta memudahkan pendistribusian energi bersih ke wilayah-wilayah di seluruh pelosok. Dampak terhadap lingkungannya yakni mendorong pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, meningkatkan kontribusi energi bersih dalam bauran energi nasional sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca. Mendukung agenda transisi energi yang digencarkan saat ini oleh pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim. Slide selanjutnya. Ada pula dampak negatif bagi lingkungan dari adanya jaringan SUTT maupun SUTET ini. Yang pertama, perihal ekosistem dan keanekaragaman hayati. Fragmentasi habitat atau pembukaan lahan untuk jalur transmisi seringkali membelah kawasan hutan, pertanian, atau ekosistem alami lainnya.
yang menyebabkan terganggunya habitat satwa liar. Gangguan pada flora dan fauna, penebangan pohon atau semak-semak untuk membuat jalur bebas hambatan atau right of way atau bahasa kita singkat sebagai ROW dapat menghilangkan vegetasi penting dan mengancam spesies endemik. Dampak kedua yakni fisik dan estetika lingkungan, kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh kabel maupun transformator dapat menimbulkan suara dengung atau buzzing noise terutama pada malam hari atau saat kelembapan tinggi. Pencem dari sisi pencemaran visualnya, banyak masyarakat mengeluhkan kehadiran menara-menara atau tower-tower tersebut yang dianggap mengganggu pemandangan alami. Dampak ketiga yakni sosial dan tata guna lahan. Seringkali ditemui konflik-konflik lahan dalam hal pengadaan lahan untuk jalur transmisi dapat memicu konflik dengan masyarakat jika proses pembebasan lahan tidak dilakukan secara adil maupun transparan. Penggusuran dan pembatasan pemanfaatan lahan yang dilintasi SUTED ini biasanya memiliki batasan tertentu untuk pembangunan atau penggunaan yang bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi lokal seperti pertanian dan permukiman. Kemudian keresahan sosial pada masyarakat yang tinggal di dekat jalur transmisi seringkali merasa khawatir terhadap risiko kesehatan maupun keselamatan jika bertempat tinggal di sekitaran jalur SUTED ini. Dampak yang keempat yakni kesehatan masyarakat, paparan medan elektromagnetif, ya ini walaupun belum ada penelitian yang menunjukkan kemungkinan adanya risiko tersebut terhadap kesehatan seperti gangguan tidur, stres hingga risiko kanker tertentu yang diakibatkan oleh medan listrik ini, namun masyarakat telah menjadi eh, stigma bagi yang mereka tinggal di dekat lingkungan tersebut. Serta dari sisi psikologis mereka rasa takut akan bahaya radiasi potensi kebakaran atau gangguan lain dari gelombang elektromagnetik yang dapat menyebabkan stres ataupun kecemasan berkepanjangan. Dampak yang terakhir yakni pencemaran dan risiko lainnya. Pencemaran pada tanah maupun air akibat tumpahan minyak isolasi atau limbah konstruksi selama pembangunan dan pemeliharaan dapat mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya. Risiko kebakaran tentu muncul ya, seperti jika tidak dipelihara dengan baik, jalur transmisi dapat menyebabkan percikan listrik yang memicu kebakaran hutan, terutama pada musim-musim kemarau. Percikan ini biasanya muncul eh, kepada kabel maupun sambungan-sambungan pada jalur transmisi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu upaya mitigasi terhadap lingkungan. Ada beberapa upaya mitigasi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mitigasi terhadap kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan perencanaan jalur yang minim gangguan ekologis, seperti menentukan jalur SUTT atau SUTED dengan meminimalkan pemotongan kawasan hutan lindung, habitat satwa liar, atau kawasan konservasi. Kemudian dengan melakukan reklamasi dan revegetasi lahan, melakukan penanaman kembali vegetasi lokal di sekitar area konstruksi setelah pembangunan selesai. Kemudian dengan pemasangan penunda visual pada kabel. Untuk mencegah tabrakan burung terhadap kabel saluran digunakan penanda kabel seperti bola berwarna atau reflektor. Yang kedua yaitu mitigasi terhadap dampak fisik dan estetika. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan membuat desain menara yang ramah visual, menggunakan desain menara yang lebih ramping atau berwarna netral agar menyatu dengan landscape sekitar. Kemudian, penempatan menara secara bijak, yaitu dengan menghindari area padat penduduk, tempat wisata, atau situs budaya yang memiliki nilai estetika dan sosial tinggi. Kemudian, pengurangan kebisingan,
Dapat dilakukan dengan melakukan perawatan rutin terhadap konduktor dan isolator untuk meminimalkan suara dengungan listrik atau korona noise. Yang ketiga yaitu mitigasi terhadap dampak sosial dan tata guna lahan. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya proses pembebasan lahan yang transparan dan adil, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan memberikan kompensasi yang layak sesuai nilai lahan dan kerugian sosial ekonomi. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan pelatihan pekerjaan atau program CSR di desa-desa yang terdampak pembangunan. Kemudian dengan melakukan konsultasi publik, mengadakan sosialisasi dan diskusi terbuka sebelum pembangunan, serta membentuk forum warga untuk menyalurkan keluhan. Yang keempat, mitigasi terhadap dampak kesehatan. Dapat dilakukan yaitu penetapan jarak aman atau right of way dengan menentukan zona bebas bangunan dan aktivitas manusia di sekitar jalur transmisi untuk mengurangi paparan medan elektromagnetik. Pemantauan medan elektromagnetik secara berkala. Kemudian edukasi masyarakat dengan memberikan informasi ilmiah yang jelas tentang medan listrik dan magnet agar masyarakat tidak termakan hoax atau ketakutan berlebihan. Yang kelima yaitu mitigasi terhadap risiko pencemaran dan bahaya kebakaran, yaitu dengan melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti minyak trafo, pelumas, dan bahan kimia lainnya harus dikelola sesuai prosedur lingkungan. Kemudian pencegahan kebakaran, menjaga jalur bebas hambatan dari vegetasi kering, terutama di musim kemarau, serta menempatkan alat pemadam kebakaran di lokasi strategis. Kemudian pemantauan dan audit lingkungan, melaksanakan audit lingkungan secara berkala sesuai dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disusun. Kesimpulan, saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTET merupakan infrastruktur penting dalam sistem transmisi tenaga listrik. Meskipun memiliki peranan strategis dalam menjamin ketersediaan dan keandalan pasokan listrik nasional, pembangunan dan operasional SUTT dan SUTET juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak tersebut meliputi gangguan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, perubahan bentang alam, pencemaran visual, dan kebisingan, potensi gangguan kesehatan akibat medan elektromagnetik, serta konflik sosial. Untuk mengatasi dan meminimalkan dampak tersebut diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif, mulai dari perencanaan jalur yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah dan vegetasi, penetapan zona aman di sekitar jalur transmisi, hingga pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Saran, pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan partisipatif. Pemerintah dan pihak pengembang perlu memberikan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat SUTET, sekaligus melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek. Selain itu, perlu dilakukan kajian lingkungan yang komprehensif sebelum pembangunan, serta penerapan langkah mitigasi yang efektif, seperti penentuan jalur yang tepat, revegetasi, pengolahan limbah, dan pemantauan rutin terhadap dampak fisik dan ataupun kesehatan. Sobatku semua, kalian tentunya pasti tahu dengan Tower SUTET. Tower yang besar serta jauh dari pemukiman warga dan berjejer di berbagai provinsi Indonesia. Nah, saya dulunya sempat berpikir apa fungsi dan kegunaan tower tersebut, dikarenakan jaraknya yang jauh dari permukiman warga sekitar. Jadi setelah saya cek di sebuah artikel website, ternyata tower SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi adalah sistem transmisi energi listrik PLN dalam bentuk kabel dengan tegangan listrik mencapai 500 kV atau kilovolt. Nah, ada beberapa fakta yang perlu kalian ketahui mengenai tower SUTET ini sobat, yang berdampak bagi kita semua, antara dampak positif maupun dampak negatif.
Tower Sutet ini ternyata bermanfaat untuk menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban yang jaraknya amat jauh, agar dapat menstabilkan aliran listrik dan lebih efisien. Tenaga listrik sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa adanya energi listrik, maka aktivitas manusia akan terhambat. Listrik merupakan energi yang dibutuhkan baik dalam lingkungan rumah tangga, perkantoran, maupun industri. Secara umum, saluran transmisi yang digunakan di Indonesia yaitu memiliki kapasitas sebesar 500 kV atau kilovolt. Tujuannya yaitu supaya drop tegangan yang berasal dari nampang kawat bisa direduksi secara optimal. Kita pun pasti tahu apabila listrik tidak ada, dunia maka akan terasa hampa. Karena dari segala aktivitas, semua menggunakan listrik. Bisa dibilang hampir 90% masyarakat di dunia menggunakan tenaga listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Ya tentunya kalian pasti tahu kalau listrik tidak ada, maka kita memang tidak bisa apa-apa. Karena dari segala macam hal, seperti kita menonton TV, mengecas handphone, dan segala macam hal lainnya, seperti menghidupkan lampu, semua menggunakan listrik, termasuk kerja pun menggunakan listrik. Tentunya itu sangat berdampak sekali apabila listrik kita tidak optimal atau sering mati lampu, mati listrik, hal yang biasa kita alami waktu dulu dan sekarang berkat adanya Tower Sutet tersebut, gejala mati lampu atau gejala listrik padam itu diminimalisir. Namun tahukah kalian, Tower Sutet juga merupakan salah satu dampak perusak segala hal mulai dari kesehatan hingga kelestarian tanaman. Hal ini dikarenakan adanya paparan radiasi elektromagnetik atau gelombang suara berfrekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh telinga yang dihasilkan oleh sutet. Menurut penelitian, sutet 500 kV mampu memunculkan gejala hipersensitivitas, yaitu gejala yang berupa keluhan tidak enak badan, kepala terasa pusing, kelelahan yang berkelanjutan, hingga bisa menyebabkan kanker. Radiasi sutet juga dapat mengganggu produksi dan kinerja hormon melatonin. Hormon melatonin memiliki peran yang penting dalam mengatur waktu tidur seseorang. Hormon yang terganggu oleh paparan radiasi dapat mengakibatkan tubuh mengalami gangguan untuk tidur atau bisa dibilang susah tidur. Bahkan beberapa penderita akan merasakan sensasi telinga yang berdering apabila kita terlalu dekat dengan kabel sutet atau tower sutet tersebut. Nah, untuk kalian yang tinggal di sekitaran Tower Sutet, ada beberapa cara untuk meminimalisir dampaknya, yaitu usahakan tidak keluar rumah pada waktu jam 5 sore hingga jam 10 malam. Karena dalam jangka waktu itu, arus listrik yang mengalir dari Sutet sedang berada pada titik puncaknya. Dan hindari untuk berolahraga di kawasan yang berada di dekat Sutet. Serta berhati-hati saat memegang benda yang terbuat dari bahan yang bersifat konduktif, dikarenakan radiasi sutet dapat membuat benda tersebut menjadi memiliki listrik statis yang dapat menyentrum tubuh kalian. Nah, itulah fakta yang perlu kalian ketahui mengenai Tower Sutet. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan informasi terutama bagi kalian yang penasaran mengenai adanya Tower Sutet di dekat kalian. Oke sobatku, mungkin sekian dulu untuk topik kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.